Special Edition Hidden Love. Episode 1. Karena ucapan Jiashu yang begitu membingungkan, Sangju kecil bingung maksud dari ucapan Jiashu. Dia juga makin kepikiran sama muka dan penulisan nama Jiashu. Tanda-tanda awal munculnya cinta pada pandangan pertama. Episode 2. Karena masalah datang bulan Sangju, Jiashu dan Sangyan meminta seorang wanita membawakan barang-barang yang pasti dibutuhkan Sangju. Jiashu pun ingin pergi. Dia tahu dalam keadaan sekarang pasti Sangju malu bertemu dengannya. Jiashu pun meminta Sangyan memikirkan alasan untuk Chen Fei, supaya Chen Fei tidak aneh kenapa Sangju dan mereka sangat lama ke tempat makan. Episode 3. Saat Sangju terjatuh di pesta olahraga, Sangju terlihat begitu lesu. Meskipun Sangyan terlihat suka ngomel dan iseng, tapi dia paling sayang loh sama adiknya ini. Dia bahkan tidak lupa membelikan permen kesukaan adiknya ini. Sangju tahu kalau abangnya begitu sayang pada dirinya. Tapi bagaimanapun Sangyan tidak akan mengaku kalau dia melakukan segalanya untuk Sangju. Keduanya memang Tom and Jerry. Tapi di balik itu keduanya itu begitu care satu sama lain loh. Episode 4. Jiashu memang sudah berkompeten dari masa kuliah. Dia juga rajin bekerja. Suatu ketika dia bekerja di perusahaan yang sama dengan Kak Xuan. Kak Xuan kaget jika Jiashu rupanya dari Yihe. Melihat Jiashu yang begitu berkompeten, dia ingin mengajak Jiashu untuk kerjasama dengan dirinya untuk membuat game. Jiashu akan memikirkannya dengan baik tawaran ini. Jiashu mendadak mendapatkan panggilan dari Sangyan yang meminta dia menjemput Sangju. Episode 5. Saat jadwal kursus, Jiashu yang tertidur diberikan selimut oleh Sangju. Karena melihat Jiashu tertidur, jiwa melukis Sangju pun muncul. Dia meninggalkan pelajaran kursusnya dan malah duduk di depan Jiashu untuk melukis Jiashu yang sedang tertidur. Episode 6. Jiashu menunggu keberangkatan ke Yihe, tapi dia mulai ragu. Sampai dia menemukan angpau yang diselipkan di sweaternya. Dia membuka isi dalamnya. Dia tahu ini pasti dari Sangju. Saat membaca tulisan di bintang itu, dia seolah-olah mendapatkan sebuah kekuatan untuk menghadapi masalah yang menimpanya saat ini. Dia terharu karena di dunia ini masih ada yang mengucapkan tahun baru. Bahkan begitu peduli padanya. Dengan begitu dia sudah tidak ragu-ragu lagi. Episode 7. Ingat kan kasus Sangju kabur dari les untuk pergi menemui Jiashu di Yihe? Karena masalah ini Sangju kembali dengan patah hati yang mendalam. Sangyan pun memarahinya dengan kenekatan adiknya ini. Dia pun memberikan beberapa ceramahan. Dia tahu adiknya begitu terpukul karena cinta bertepuk sebelah tangan. Jadi dia pun agak menahan diri. Sangju tidak bisa mengaku pada abangnya bahwa dia tidak memiliki pacar online. Melainkan dia mau ke Yihe tanya langsung dengan Jiashu. Apakah Jiashu masih ingat janji mereka? Episode 8. Masih ingat kan pertemuan kembali antara Sangju dan Jiashu setelah 2 tahun berpisah? Jiashu yang tahu kalau Sangju pergi minum-minum dengan teman-temannya dengan buru-buru memberikan dia madu supaya dia cepat sadar dari alkoholnya. Sudah care sejak dulu ya Besti. Episode 9. Ningwei sibuk berganti pakaian karena menonton bioskop sama Ayang Beb. Yushin dan Roland aneh dengan kelakuan Ningwei. Tapi bagi dia semua orang akan berdandan dengan cantik ketika mau ketemu orang yang dia suka. Kebetulan Sangju juga lagi berdandan. Mendengar hal itu, Roland juga mengambil lipstik. Semuanya sudah bersiap untuk pergi. Sangju juga sudah mau pergi. Dia pun mengambil sendalnya yang cantik. Tapi dia mengurungkan niatnya karena teringat dengan ucapan Jiashu. Alhasil dia pakai sepatu lagi deh. Episode 10. Saat Jiashu dirawat di rumah sakit, Sangju begitu peduli dan bersedia menginap untuk menjaganya. Jiashu tahu Sangju begitu tulus dan peduli padanya. Dia juga begitu menjaga Sangju yang sudah tertidur lelap. Episode 11. Karena tahu Jiashu terus diganggu Jiangning, Sangju pun memberikan dia alat pengintip elektronik. Jiashu pun tanpa ragu untuk memasang alat itu di pintu rumahnya. Sedangkan pemberian Jiangning terus diabaikan. Kalau dari Sangju mah auto dipakai Besti.
Episode 12. Sangju masuk ke mobil Jiashu. Jiashu melihat sarapan yang diberikan Jiang Ming. Dia tahu Sangju tak bisa makan daging sapi. Jiashu pun dengan lahap menghabiskan sarapan itu. Sangju tak enak hati soalnya dia mabuk dan muntah di badan Jiashu. Dia mau mencuci baju Jiashu yang kotor karena dirinya. Jiashu tak banyak menjawab dan hanya memberikan beberapa buah-buah untuk sarapan Sangju. Sangju bingung harus gimana karena dia lupa kejadian saat dia mabuk semalam. Episode 13. Jiashu terlihat berhenti di sebuah minimarket. Saat undangan Jiashu tahu Sangju suka makan stroberi. Dia pun memberikan sekotak stroberi itu pada Sangju. Saat perjalanan Sangju terus memegang stroberi itu. Jiashu berkata dia mau mencobanya. Saat Sangju ingin memberikannya, Jiashu tak merespon. Sangju terus membuat Jiashu melihat buah itu. Tapi tiba-tiba Jiashu malah makan dari tangan Sangju. Hal ini buat Sangju sangat terkejut. Jiashu juga balik play victim. Sangju merasa Jiashu benar-benar tak tahu malu. Tapi Jiashu mencairkan suasana dengan memutar sebuah lagu. Keduanya sama-sama salting dan Sangju terus tersenyum-senyum. Episode 14. Di sini terlihat Jiashu menghampiri Kak Siyun. Dia ingin ajak dia makan di hari Jumat dan sekalian meminta bantuannya. Dia pun menjelaskan kondisinya. Kak Siyun paham apa yang harus dia lakukan. Jiashu ingin Kak Siyun mengatakan kalau selama ini dia tidak pernah berpacaran. Kak Siyun pun setuju dan akan membantu. Tapi Jiashu tiba-tiba kembali lagi dan meminta Siyun melakukannya dengan alami. Kak Siyun pun aneh, kenapa Jiashu tiba-tiba berubah menjadi seperti anak kecil ya? Maklum lah ya, namanya juga lagi kasmaran. Episode 15. Jiashu tahu ulang tahun Sangju sudah dekat. Dia pun belajar membuat kue. Koki itu aneh, kenapa Jiashu begitu bersemangat untuk belajar buat kue? Padahal dulu susah banget diajarin. Akhirnya Koki itu tahu kalau Jiashu sedang jatuh cinta. Jiashu pun berusaha membuatnya, tapi gagal. Koki minta dia untuk tak putus asa. Jiashu pun tidak menyerah, dia berkali-kali gagal. Bahkan kuenya sampai gosong loh. Tapi tidak ada kata menyerah. Istilah practice make you perfect. Dimana dia pun benar-benar berhasil membuat kue yang dia mau. Meskipun tak sempurna, tapi dia sudah try to the best demi Sangju. Episode 16. Ketika Jiashu sudah mau tidur, dia mendapatkan pesan dari Sang Yen. Sang Yen merasa adiknya sudah punya pacar deh kayaknya. Tapi dia mau Jiashu menjaga adiknya. Jiashu sudah tahu kalau Sangju pasti menganggap dia adalah seorang pacar. Jiashu atau senang. Karena dia sudah tahu hasil akhirnya Sangju akan menerima cintanya. Episode 17. Di sini terlihat Sangju mengunjungi sebuah toko kue. Dia mau memesan kue sesuai requestnya. Rupanya ulang tahun Jiashu sudah dekat. Dia tidak lupa meminta resep mie panjang umur pada ibunya. Dia beralasan kalau Jiashu sudah menjaganya. Jadi dia mau membalas kebaikan Jiashu dengan membuat mie panjang umur untuknya. Ibunya tidak curiga sama sekali. Dia pun akan mengirimkan resepnya pada Sangju. Episode 18. Saat keduanya resmi berpacaran, Sangju pergi membeli minuman dan ada seorang wanita menghampiri Jiashu menanyakan jalan. Tapi itu hanya basa-basi. Rupanya dia meminta nomor WeChat-nya Jiashu. Jiashu pun mendekati Sangju dan bertanya apakah Sangju marah dan cemburu. Sangju awalnya tak mau mengaku, tapi terus didesak oleh Jiashu. Akhirnya Sangju berkata dia cemburu. Dia merasa tadi Jiashu itu menebar pesona karena memberikan arah dengan menunjukkan sudut mukanya. Jiashu menjelaskan sikap dia tadi betul-betul hanya ingin memberitahukan arah kafe. Sangju tak terima, dia terus merasa Jiashu itu nebar pesona. Jiashu pun tak dapat berkata apa-apa. Tapi saat di market ada seorang pria juga minta kontak Sangju. Sangju menjawab kalau dia sudah punya pacar. Jiashu pun membalas, dia pura-pura ngambek dan merasa Sangju itu tebar pesona. Dia pun mempraktekkan caranya.
Sangjo pun menjelaskan kalau dia bilang ke orang itu kalau dia sudah punya pacar. 我说不好意思，我有男朋友了。有什么了？ Jashu pun meminta Sangjo mengucapkan sekali lagi. Jashu pun memang sengaja kerjain Sangjo juga. 3 Episode 19. Jashu terus-menerus bekerja lembur. Dia pun terlihat membahas beberapa hal dengan rekan kerjanya. Ketika proyek mereka kelar, apa yang akan mereka lakukan? Jashu sudah memplanningkan beli rumah dan fokus pacaran setelah ini. Bucin modern. Episode 20. Sangyeon berada di rumah Jashu. Jashu protes Sangyeon menggunakan sandal rumah yang dia sediakan untuk Sangje. Dia juga mempermasalahkan soal Sangyeon yang memukul dia di wajahnya. Pasti Sangje akan bertanya. Memikirkan hal itu, Sangyeon juga tahu Sangje pasti mengira dia menindas Jashu. Dia meminta Jashu memukulnya di wajahnya juga. Jashu berkata, aku tidak bisa. Sangyeon pun memaksa. Alhasil kena kibau deh dia sama Jashu. Tanpa aba-aba lagi. Episode 21. Keduanya terbangun dan langsung agak canggung satu sama lain. Tapi Jashu berniat menyiapkan sarapan. Saat keduanya sarapan bersama, Sangje meminta Jashu untuk tidak terus antar jemput dirinya. Jashu pun berniat membawa Sangje jalan-jalan jika seluruh kerjaan mereka telah beres. Dua bucin ini makan aja harus gandengan loh. Udah kayak mau nyebrang jalan aja deh. Episode 22. Saat keduanya main kemah-kemahan, mereka pun sudah lelah dan mau tidur. Jashu menyiapkan kantong tidur. Jashu sadar kalau Sangje memiliki kekhawatiran. Dia yang super peka memisahkan kantong tidur itu. Sangje pun bersiap masuk dan tidur. Tapi Jashu diam-diam memegang tangan Sangje dan mengucapkan selamat malam. Episode 23. Jashu terlihat sibuk mencari-cari rumah. Dia menerima panggilan Chen Fei. Dia juga sempat berbohong. Tapi girl maning, emang tidak terlahir sebagai pembohong ya yang beginian? 你知道了。 Episode 24. Karena Jashu dan Sangje sudah mau LDR, Sangje berdiskusi bagaimana kalau mereka melakukan video call setiap hari dan beberapa hal lainnya. Jashu tentu saja tidak masalah, tapi dia aneh. Kenapa Sangje terus-terusan diam-diam membaca sesuatu? Jashu masih pura-pura tak tahu dan ikutin arus. Cuma makin lama kok makin aneh. Jashu juga mencoba mengintip. 还有信任。 Alhasil Jashu tak tahan dan kepo apa yang dibaca Sangje. Dia pun mengambil ponsel Sangje. 对， 么呢你？ Rupanya Sangje membaca syarat-syarat pacaran jarak jauh. Jashu suka dengan syarat-syarat ini. Dia meminta Sangje harus mematuhi semua syarat itu. Dia juga mau salinan ini. Keduanya malah asik membahas hal yang harus dilakukan dan tidak boleh dilakukan saat pacaran jarak jauh. 就是两个人的面子问题。 Aduh, sama-sama baru pacaran ya gini deh. Jadi banyak ikutan cara-cara di internet. Episode 25. Yang terakhir, keduanya sudah mendapatkan persetujuan orang tua. Jashu juga bisa dengan gampang keluar masuk ke kamar Sangje. Jashu menemukan tulisan terakhir Sangje. Dia membuka dan membaca isinya. Dari sini dia benar-benar tahu kalau Sangje memang sejak awal sudah tergila-gila pada dirinya. Happy ending. Selamat move on ya guys dari pasangan ini. Oke, itu dia special edition dari drama Hidden Love. Sengaja Cici siapkan buat kalian untuk part terakhirnya. Terima kasih yang udah ngikutin review ini sampai habis ya. Semoga tidak membosankan. Jangan lupa untuk like, comment, and subscribe channel Cece ya. Dan jangan lupa juga untuk follow Instagram Cece. Kalau mau follow back tinggal ngomong ya guys. See you in the next video. Bye-bye.